Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita telah diberikan beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta rahmat. Di antara nikmatnya terdapat nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini guna menjalankan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana asbab dari dakwah beliaulah kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di bulan ini kita sebagai kaum muslimin diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah, introspeksi diri dan juga refleksi diri. Namun seiring perkembangannya zaman, tak bisa kita pungkiri bahwa teknologi pun semakin meningkat, terutama di bagian media sosial dan juga akses internet. Hal inilah hadirin yang membawa tantangan baru bagi kita kaum muslimin saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kemudahan akses ini meski memiliki banyak manfaat, tetapi juga ketika sang pengguna tidak menggunakan secara bijak akan menimbulkan dampak negatif. Salah satu dari dampak negatifnya yaitu meningkatnya paparan konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Akses yang mudah ke berbagai situs seperti situs pornografi, kekerasan, bahkan juga yang sedang marak sejak kali ini yakni judi online. Media sosial, penyebaran informasi hoaks bahkan yang tidak benar, fitnah bahkan ujaran kebencian begitu cepat menyebar sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan pikiran kita, terutama saat kita telah meningkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Lantas hadirin, bagaimanakah kita sebagai kaum muslimin bisa menjaga ibadah puasa kita agar tetap berkualitas di depan mata Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya seperti hadis baginda Rasulullah SAW berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian menjalankan ibadah puasa, maka janganlah kalian berkata kotor ataupun berperilaku jahil. Jika seseorang mengajak kalian kepada kemungkaran ataupun kemaksiatan, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwanul karim rahimakumullah. Seiring perkembangannya zaman ini, memang kita harus lebih berhati-hati ketika menggunakan teknologi, sebab teknologi bisa menyebabkan kita menjadi malas dan boros akan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kita malah terlena dalam siklus penggunaan teknologi yang tidak produktif, sehingga membuat amal ibadah puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Namun hadirin, saat ini kita memiliki langkah-langkah untuk menjalankan ibadah puasa kita agar puasa kita tetap bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama yakni memiliki kesadaran diri. Memiliki kesadaran diri yang mendalam akan bahaya dan dampak negatif dari teknologi, penggunaan teknologi yang tidak produktif. Ini bisa membuat kita lebih berhati-hati ketika menggunakan internet atau media sosial di handphone kita. Kedua, kita menggantikan waktu online kita menjadi waktu yang bermanfaat di hari-hari berikutnya. Ketika kita menggunakan internet, kita harus tahu diri
tahu kapan harus berhenti, sehingga kita tahu kapan kita harus menggunakan amal baik dan harus melakukan amal soleh, supaya kita tidak terlena dalam teknologi yang fana ini. Yang ketiga, hadirin, kita harus memilih konten-konten yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, seperti kuliah agama maupun literatur Islami. Dengan ini kita bisa meningkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan, dan kita jangan memilih konten-konten yang dapat menurunkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, marilah kita sama-sama di bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus menjadi pengguna sosial media yang bijaksana supaya kita tidak terlena oleh dunia yang fana, yang dimana teknologi bisa membawa kita kepada surga maupun neraka. Teknologi bisa membawa kita, bisa mendapatkan kita pahala jariah, dan bisa menjerumuskan kita kepada dosa jahiliyah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.